Saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah support, sudah like, sudah subscribe, sudah klik videonya walaupun muncul tiba-tiba di beranda. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan selalu diberikan kesehatan dalam kondisi apapun. Halo Pops, balik lagi bersama aku Fobertman, di mana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Havoc. Havoc mengikuti kisah Patrick Walker yang diperankan oleh Tom Hardy, seorang detektif yang terluka dan terasing dari keluarganya, yang terlibat dalam dunia kriminal setelah sebuah transaksi narkoba yang gagal total. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi itu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di dalam kehidupan, kita mengambil pilihan yang menuju pada kebenaran untuk kita sendiri ataupun keluarga. Awalnya itu cukup hingga akhirnya tak berarti. Kita harus memilih pilihan yang sulit untuk dimaafkan untuk keluargamu, teman-temanmu, dan bahkan untuk dirimu sendiri. Begitulah pidato dari Tom Hardy yang di sini berperan sebagai Patrick Walker. Scene berlanjut pada segerombolan mobil polisi yang sedang mengejar kontainer. Pengemudinya bernama Mia dan Charlie. Sejauh ini belum diperkenalkan mereka siapa. Para polisi mengeluarkan senjatanya dan menembakkannya ke kontainer karena tidak juga menepi. Masih kejar-kejaran, malahan beberapa mobil polisi yang tumbang. Kontainer tersebut berhasil lolos ke dalam jalur bebas hambatan. Yang berada dalam kontainer tersebut adalah mesin cuci. Mesin cuci yang sangat banyak, melemparkannya satu ke mobil polisi hingga oleng. Namun bukan mesin cuci biasa, di dalamnya terdapat serbuk narkoboy. Mereka pun berhasil lolos karena ulahnya barusan satu anggota polisi harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa oleh mesin cuci. What do you expect? Come to his senses and realizes that I'm a part of the solution. Kita kembali pada Walker. Selain jadi polisi yang baik, beliau juga suami yang baik, membelikan anaknya sebuah mainan untuk hadiah Natal, walaupun dibungkus dengan koran. Support our campaign for urban regeneration. Selagi dirinya telepon dengan istrinya, polisi wanita ini merupakan rekan dari Walker yang sedang menyelidiki kasus penculikan yang dilakukan sama mas-mas satu ini. Walker pun naik ke atas, rekannya sudah barbar dengan sang pelaku. Memarahi rekannya karena dari awal diminta untuk tetap di mobil dan Walker yang akan menanganinya. Walker yang jengkel karena mantan istrinya tidak memperbolehkannya datang, memarahi sang korban dan meminta satuan yang lain untuk menangani kasus ini. Berpindah pada komplotan perampok yang sebelumnya kejar-kejaran dengan polisi menggunakan kontainer. Semua aksi perampokan narkoba ini dilakukan karena Mia kelilit hutang dan uangnya akan dipakai untuk membayar hutang Mia. Mia dan Charlie pergi untuk bertransaksi dengan customer narkoboy, sedangkan dua yang lainnya tetap di mobil. Mia dan Charlie dibawa ke sebuah ruangan menemui orang yang menyuruh mereka. Dia bernama Sui Fong, memberikan pujian kepada Mia dan rekan-rekannya karena mampu menumbangkan beberapa polisi, bahkan menumbangkannya menggunakan mesin cuci. Tiba-tiba datanglah 3 orang bertopeng yang menyerbu tempat gembong narkoboy milik Sui, menelpon Mia agar segera keluar dari sana. Scene berpindah pada Walker dan rekannya yang bernama Ellie. Sebelumnya Ellie merupakan agen yang bermasalah yang akhirnya kini harus dipasangkan dengan Walker. Komplotan geng yang menyerbu markas Sui telah tercium polisi dan meminta seluruh polisi yang berada di dekat tempat tersebut diminta untuk segera menghampirinya, termasuk dengan Walker. Tim gabungan polisi beserta detektif sudah berada di TKP. Serasa mempunyai pandangan masa lalu, Walker membayangkan kejadian yang terjadi sebelumnya. Para gangster langsung masuk ke dalam markas Sui tanpa aba-aba, langsung menghujani peluru hingga semuanya meninggoy. Polisi yang tertimpa oleh mesin cuci sebelumnya bernama Cortex, sekarang sedang berada di rumah sakit untuk operasi.
berkata bahwa dia cepat atau lambat akan segera pulih jika selamat. CCTV menangkap pergerakan dari Mia dan Charlie berlari ke lantai atas dan berasumsi bahwa mereka berdua pelakunya. Namun dengan kecerdasan Walker membuat Ellie sang rekan terkesan karena mampu menganalisa kejadian dengan baik. Mia dan Charlie tidak mungkin pelaku karena membawa pistol, sedangkan di dalam ruangan tidak terdapat peluru dari pistol dan juga jejak darah dari seorang penjaga pintu yang hilang di persimpangan, yang berarti dia lari menggunakan mobil. Walker pergi terlebih dahulu karena akan menemui seseorang. Orang yang akan ditemuinya adalah Lauren Beaumont, seorang calon wali kota di kota ini. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk menanyakan keberadaan anaknya. Charlie merupakan anak dari Lawrence yang sudah hilang setelah ibunya meninggal. Dan sekarang dia muncul lagi di CCTV dengan dugaan ikut dalam kasus penembakan gangster di markas Sui. Karena ulahnya, kemungkinan pencalonannya sebagai wali kota akan dipersulit. Selama ini Walker sebagai polisi dijadikan suruhan dari Lawrence sebagai imbalannya tidak membocorkan tentang kasus lama Walker. Dan untuk sekarang dia membuat perjanjian, jika dia bisa memulangkan Charlie dengan selamat, dia tidak ingin menjadi suruhan dari Lawrence lagi. Setelah kepergian dari gangster yang dipimpin oleh Sui, tentu saja itu menyulut api yang sangat besar. Ibu dari Sui yang tak terima putranya meninggal menembak para bawahan-bawahan dari Sui yang tak becus melindungi putranya. Meminta agar segera dicari siapa pelaku penembakan yang hingga menewaskan putranya, karena jika tidak maka dirinya lah yang akan dikubur bersama dengan putranya. Kembali pada Walker, setelah mendapatkan informasi yang entah dari mana, menemukan penjaga pintu yang selamat karena naik mobil. Selama insiden perang gangster kemarin, tanpa pelan-pelan langsung barbar menanyakan bahwa dirinya anak buah dari Sui Fong, penjaga pintunya. Dengan translator bahasa Cinanya, anjir lucu banget pula, menanyakan rekaman CCTV yang memperlihatkan Charlie. Namun sang penjaga pintu itu bilang tidak mengenalnya. What was she holding? Dengan sedikit sentuhan memaksa untuk mengatakan sesuatu. Dia mengingatnya sebelumnya Charlie menemui Sui untuk bertransaksi narkoboy seperti di awal film. Todongan senjata membuatnya bicara. Dia mengatakan bahwa 3 iblis bertopeng hoki datang dan membunuh semua orang yang berada di markas Sui tanpa tersisa satupun. Klinik miliknya berada di bawah naungan polisi, maka itu dia mengetahuinya dan datang kemari. Karena sang penjaga terluka, meminta untuk mengobatinya terlebih dahulu sebelum nantinya akan diinterogasi kembali. Kayaknya. Namun bukannya diobati, malah disayat lehernya hingga meninggoy. Walker mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Cortex, polisi yang tertimpa mesin cuci. Kini operator mengumumkan bahwa Charlie sebagai buronan nomor 1 karena mukanya dia tertangkap di CCTV. Para rekannya beranggapan bahwa polisi harus menangkap Charlie karena dirinya juga yang terlibat dalam kasus mesin cuci. Sedangkan Walker harus membawanya dengan selamat. Kondisi Cortex sangatlah memprihatinkan. Walaupun operasinya berhasil, namun dokter masih tidak bisa memastikan kapan tepatnya Cortex akan terbangun. Di dalam komanya, Cortex sering berbicara dalam tidurnya dengan menyebut 5 orang polisi yang terjerat kasus. Kelima orang tersebut yang berada di lobi tunggu sebelumnya. Walker pun menenangkan istri dari Cortex bahwa kejadian itu Cortex tidak terlibat di dalamnya. Itu merupakan urusan Walker dan juga Vince. Kita diberikan kilas balik di mana kelima orang yang dimaksud merupakan kejadian di mana Walker tidak sengaja memukul polisi yang sedang beroperasi, berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Vince menolak karena tidak ingin perbuatannya dilaporkan dan menembaknya. Mia mendatangi pamannya untuk meminta pembuatan paspor karena sejak pagi ini namanya tersebar di media. Pamannya akan membuatkan paspor dan memintanya untuk pergi dari negara ini karena Charlie mempunyai ayah yang kaya raya di kota yang menjamin keselamatannya. Namun Mia menolak itu dan tetap ingin pergi bersama dengan Charlie. I have those passports ready by this evening. Walker pergi ke kantor kepolisian untuk menemui Ellie, meminta info terbaru. Dia menemukan foto topeng hoki yang berdarah, sudah diperiksa di lab. Walker juga menceritakan bahwa dirinya menemui sang penjaga yang mengatakan tentang iblis bertopeng hoki
dan naga yang mendebaki markasnya. Dan juga memberikan foto Clarice Fong, ibu dari Sui Fong. Bosnya memarahi Walker karena mengetahui Charlie yang di CCTV. Namun dia malah merahasiakannya kepada Ellie, padahal rekannya yang sedang kritis karena ulah dari Charlie juga. Karena itu sekarang kasus diberikan pada Richardson yang berpasangan dengan Ellie. Tak ingin kasus ingin ditangani oleh Richard, Walker mendesak Ellie agar tidak memberikannya dan memberikan informasi terbaru tentang Mia yang bekerja di gudang rongsok milik Raul. Dua orang ini merupakan suruhan dari keluarga Fong mengetahui bahwa Charlie anak dari Lawrence mengincarnya dengan membawa shotgun di tangannya, menumbangkan supir dari Lawrence, memaksanya untuk keluar. Memberikan handphone kepadanya yang bicara adalah Clarice Fong, memberitahukan bahwa anaknya Charlie kini menjadi sasarannya dan membungkusnya. Walker langsung menemui Raul di gudangnya. Jadi gini ceritanya, Walker bilang kepada Raul bahwa dirinya lah yang akan menyelamatkan Mia dan Charlie dan menjamin keselamatan Mia ponakannya. Raul pun mempercayai Walker dan memberikan ponsel yang akan digunakan untuk menelpon Mia dengan syarat ketika Walker pergi, dia harus melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Rekan Richard pun datang ke gudang Raul dan langsung memborgolnya. Di sini dijelaskan hutang yang dimaksud Mia di awal film, jadi Mia pernah mencuri mobil Sui sebelumnya. Karena tidak mampu membayarnya, Sui meminta Mia dan rekan-rekannya untuk mencuri kontainer yang berisi mesin cuci, yang isinya adalah merupakan narkoboy. Wes yang berada dalam mobil sebelumnya mengantar Mia dan Charlie menemui keluarga Fong dan menceritakan dari sudut pandangnya malam itu dan mengatakan bahwa dia tahu keberadaan Mia. Dengan HP Raul, Walker mengirimkan teks kepada Mia bahwa paspor sudah ready dan mengajak COD-an. Walker mengajak Mia untuk COD-an di sebuah klub malam, mendatangi Mia dan memberikan pasportnya dengan bayaran keberadaan dari Charlie, mengatakan bahwa dirinya suruhan dari ayahnya demi keselamatannya. Mia yang tidak terlalu percaya melihat dia seorang polisi mencoba untuk memberontak. Namun tiba-tiba mereka kedatangan tamu 3 orang. Mia yakin 3 orang itu adalah orang yang memakai topeng ski yang menyerbu markas dari Sui, dan ketiga orang tersebut adalah Vince, 3 orang polisi rekan dari Walker, yang juga kesini untuk menangkap Mia karena dia saksi dari perbuatan mereka malam itu. Walker melindungi Mia, namun lagi-lagi mereka kedatangan tamu, yaitu anak buah dari keluarga Fong yang langsung adu gelut. Mia memanfaatkan momen dengan kabur. Tonton aja lah ya, gelut-gelut doang. Raul dan Charlie beserta Johnny datang menjemput Mia dibantu oleh Walker. Walker langsung menarik Charlie dan mengatakan bahwa dia diminta ayahnya untuk menyelamatkannya. Mendengar itu Charlie acuh karena dia benci dengan ayahnya. Namun Walker harus melakukan itu untuk mengakhiri perbudakan dengan Lawrence. Dengan Mia yang ditodongkan senjata, Charlie pun akhirnya diam dan menuruti Walker. Polisi Vince masih hidup dan berusaha menembaki mereka. Walker dengan sigap menyeret Charlie agar segera keluar dari bar beserta Raul, Mia, dan Johnny. Ketika akan mengejarnya, salah satu rekan Vince terhadang oleh anak buah Fong yang akhirnya membuat dirinya menerima golok di lehernya. Para polisi lain sudah berada dalam klub, namun sayangnya anak buah Fong menghujaninya dengan peluru dan meninggoy. Johnny pun juga meninggoy. Walker, Mia, dan Charlie berhasil keluar dari klub. Walaupun masih dalam pengejaran, setidaknya sudah berada di dalam mobil. Mereka berhasil kabur. Namun Vince dan Jack harus kehilangan satu rekannya, yaitu Hayes. Walker menelpon Ellie yang sekarang berada di dekat TKP. Memberikan info terbaru yaitu Vince, Hayes, dan Jack merupakan 3 iblis bertopeng hoki yang menembaki markas Su Fong untuk mencuri narkoboy, meminta Alice untuk berhati-hati, dan meminta Alice juga untuk pergi ke rumah sakit menemui Cortex untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak terlibat. Jika terlibat, dia akan bicara.
I'm going to have to call you back. Tidak hanya berkhianat terhadap polisi, Vince juga bersengkokol dengan Ching, anak buah dari Sui itu sendiri, dan juga kepercayaan dari keluarga Fong. Targetnya adalah narkoboy yang sekarang dibawa oleh Vince. Meminta dirinya agar segera menemukan Mia dan Charlie sebelum teriak keluarga Fong menemukannya duluan. Ching juga yang membocorkan lokasi kontainer yang berada di awal film, agar Vince dan yang lainnya naik jabatan walaupun ternyata gagal. Kini Ching berada di rumah sakit, targetnya adalah Cortex. Ellie sudah berada di rumah sakit dan melihat Ching di CCTV mengeluarkan senjata. Istri Cortex datang dan mengagetkan Ching. Setelah Alice pun juga sudah berada di depan kamar Cortex. Namun sayangnya istri Cortex tidak selamat dan Alice berhasil menangkap Ching. Namun polisi sudah mengetahui hal tersebut dan menyerbu rumah sakit. Tidak ingin ketahuan, Alice pun membawa Ching lari menggunakan mobil. Mia dan Charlie selamat. Walker pun menelpon Lawrence. Namun sayang, Lawrence kini menjadi tahanan dari keluarga Fong. Ellie mendatangi rumah mantan istri dari Walker untuk menanyakan kemungkinan keberadaan dari Walker. Istrinya pun memberitahu bahwa mungkin dia berada di pondok milik ayahnya di dekat sungai. Ellie memberikan telepon kepada Ching untuk menelepon Vince dan membuat pertemuan untuk transaksi narkoboynya. Sedangkan keluarga Fong dan Lawrence juga sedang OTW menuju kediaman dari Walker. Kini Ching sudah berada di tempat COD-an bertemu dengan Vince dan Jack. Sudah ditodongkan senjata oleh Alice yang kini sudah mengetahui semuanya. Charlie yang tidak ingin bertemu ayahnya berniat untuk membunuh Walker menggunakan palu. Namun aksinya diketahui. Bukannya ayah Charlie yang datang, namun segerombolan anak buah dari keluarga Fong yang langsung menyerbu kediaman dari Walker, langsung menghujani peluru. Walker berduel dengan assassin yang dikirim oleh keluarga Fong. Taulah ya siapa yang menang, Walker langsung melubangi lehernya dengan menggunakan senapan. Namun sayang Charlie dan Mia harus ditangkap. Keluarga Fong dengan Lawrence sudah datang, tidak untuk menyelamatkannya, tapi akan mengakhiri hidup dari Charlie, karena sudah membunuh anaknya yaitu Sui Fong. Ingin memainkan permainan, Clarice memberikan pistol kepada Lawrence dengan satu peluru saja dan membidik Mia, pacar dari Charlie. Charlie memohon kepada ayahnya untuk tidak menembak Mia karena tidak ingin kehilangan orang lagi. No! Look at me. Charlie, what are you doing? You shoot her, you gotta shoot me. Now you gotta fucking shoot me. Move out the way. You fucking hear me? Can't lose anymore. I can't lose anymore. Kayak sinetron anjir, polisi Alice dan Ching serta Vince kini juga sudah datang ke rumah Walker dan menceritakan bahwa Ching mengkhianati Sui. Dan ini yang terjadi, Jack mengambil pistol dari Alice dan menembak Charlie dan Mia. Namun Lawrence mengadangnya yang membuat dirinya yang terkena tembakan. Walker yang dari tadi turu menghujani peluru mereka semua. Ching menembak Clarice tepat di dadanya. Vince tertembak oleh Ching juga. Tidak ingin meninggoy sendirian, Vince juga menembak Ching. Namun Vince selamat, sedangkan Ching tidak. Dengan sisa tenaganya, Charlie menembak Jack, sedangkan Vince berhasil melarikan diri dengan membawa uang serta narkoboy. Namun tidak semudah itu, Walker yang MC dalam film ini mengejar Vince dan memojokkannya dan langsung menghabisinya di depan Alice. Ellie menyarankan Charlie dan Mia menyerahkan diri karena pasti banyak orang yang akan memburunya. Namun mereka berdua memilih untuk pergi bersama. Sedangkan Walker, dia meminta Alice untuk menangkapnya. Dan film pun selesai. Sebagai detektif Walker, Tom Hardy memberikan performa yang solid, memerankan karakter yang keras dan penuh konflik dengan intensitas khasnya.
Film ini berhasil menciptakan suasana kota yang gelap dan korup dengan sinematografi yang mendukung nuansa noir dan distopia, menambah kedalaman pada narasi yang disajikan. Namun cerita film ini dianggap generik dan kurang mendalam dengan karakterisasi yang dangkal dan motivasi yang tidak jelas membuat penonton sulit terhubung secara emosional. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.